Ada satu ungkapan, ruba qari'in bil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi justru Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Jadi ungkapan ini ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang disandarkan pada ucapan Anas bin Malik. Mengapa Quran justru melaknat orang yang membacanya? Karena beberapa hal. Bisa jadi dia membaca Al-Quran, tapi apa yang menjadi perbuatannya, apa yang menjadi perilakunya justru bertentangan dengan apa yang dia baca. Atau bisa jadi dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak melaksanakan apa yang dia baca. Ada perintah-perintah Allah tapi tidak dilaksanakan. Ada larangan-larangan Allah yang dia baca di dalam Al-Quran, tapi itu dia langgar. Ini Al-Quran justru akan melaknatnya. Dan satu hal yang juga bisa menjadi laknat bagi seseorang ketika dia membaca Al-Quran adalah ketika dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran, tapi dia tidak pernah berupaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Jadi itu definisi dari ilmu tajwid. Nah, tujuan dari mempelajari ilmu tajwid itu sendiri tentunya adalah agar kita bisa membaca Al-Quran dengan fasih, ya, dengan baik dan benar, dan sesuai dengan apa yang dimaui oleh ayat Al-Quran tersebut, sebagaimana yang menjadi ajaran dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan tentu adalah agar kita terhindar dari kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Ada satu ungkapan, ruba qari'in bil Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi justru Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Jadi ungkapan ini ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali yang disandarkan pada ucapan Anas bin Malik. Mengapa Quran justru melaknat orang yang membacanya? Karena beberapa hal. Bisa jadi dia membaca Al-Quran, tapi apa yang menjadi perbuatannya, apa yang menjadi perilakunya justru bertentangan dengan apa yang dia baca. Atau bisa jadi dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak melaksanakan apa yang dia baca. Ada perintah-perintah Allah tapi tidak dilaksanakan. Ada larangan-larangan Allah yang dia baca di dalam Al-Quran, tapi itu dia langgar. Ini Al-Quran justru akan melaknatnya. Dan satu hal yang juga bisa menjadi laknat bagi seseorang ketika dia membaca Al-Quran adalah ketika dia banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran, tapi dia tidak pernah berupaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Dia tidak terus belajar untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan-kesalahannya. Ini bisa menjadi laknat. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Bacalah Al-Qur'an itu dengan bacaan dan pengucapan-pengucapan yang benar. Ya. Nah, sementara hukum di dalam mempelajari ilmu tajwid ini sebenarnya adalah fardu kifayah. Ya, dalam artian bahwa mempelajari ilmu tajwid sampai kepada mempelajari istilah-istilahnya ini sebenarnya fardu kifayah. Tetapi ya, mengamalkan ilmu tajwid, membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar, itu hukumnya fardu ain. Hukumnya wajib bagi setiap individu kaum muslimin. Maka sudah seharusnya kita ini sebagai umat Islam, ya, sebagai insan yang beriman, ini harus mempelajari ilmu tajwid ini agar bacaan-bacaan Quran kita itu menjadi ibadah. Terlebih bahwa di dalam banyak ibadah kita itu terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Salat kita, ya, itu ada di dalamnya bacaan-bacaan Al-Quran yang harus kita baca dengan benar secara kaidah tajwid. Ya, dalam Al-Fatihah misalnya, itu harus benar-benar dibaca sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan yang benar sesuai dengan standar ilmu tajwid. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa di dalam Al-Fatihah itu ketika seseorang salah, ya, di dalam mempraktekkan ilmu tajwid, baik itu dalam hal makhorijul huruf, kemudian panjang pendeknya, kemudian cara mensifati hurufnya, ketika itu tidak benar dibaca di dalam surat Al-Fatihah, bisa menjadi sesuatu yang membatalkan sholat seseorang.
Ya. Nah, termasuk juga ibadah-ibadah yang lain, ya, yang terkait di sini adalah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'anul Karim. Maka di dalam bagian pertama tentang dasar-dasar ilmu tajwid, ya, belajar ilmu tajwid dari nol ini, saya ingin menekankan bahwa ada 3 hal yang harus dipelajari, dipahami, dan dipraktekkan dengan benar tentang ilmu tajwid ini. Ya. 3 hal itu adalah, yang pertama adalah apa yang disebut dengan makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Ya. Yang kedua adalah sifat-sifat huruf. Yang ketiga adalah panjang pendeknya suatu bacaan. 3 hal inilah yang menjadi inti dari ilmu tajwid. Makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, kemudian sifat-sifat huruf dan panjang pendeknya suatu bacaan. Ketiga hal ini menjadi sesuatu atau menjadi hal yang sangat penting karena kesalahan di dalam makharijul huruf, kesalahan dalam mensifati huruf, dan kesalahan di dalam mempraktekkan panjang pendeknya suatu bacaan itu sangat-sangat berbahaya di dalam membaca Al-Quran. Karena bisa merusak makna, bahkan bisa memunculkan makna yang bertentangan dengan makna yang sesungguhnya dimaksudkan oleh ayat yang kita baca. Banyak contohnya, ya. Misalnya ketika kita membaca surat pendek Qul huwallahu ahad, ya, kul di situ adalah menggunakan huruf qaf yang maknanya adalah katakanlah, ya. Tapi ketika kul itu dibaca dengan huruf kaf, ya, kul artinya adalah makanlah. Padahal huruf qaf dan huruf kaf ini mempunyai makharijul huruf yang hampir sama letaknya, hanya berbeda sedikit saja. Ya, yaitu di pangkal tenggorokan yang agak lebih dalam itu huruf qaf, kemudian huruf kaf adalah huruf yang keluarnya dari lebih maju lagi dibanding qaf yang bertemu dengan langit-langit, ya, langit-langit yang ada di dalam rongga mulut kita. Ya. Itu bisa berubah maknanya, ya, bahkan maknanya bisa sangat-sangat bertentangan. Di sini artinya saya ingin menekankan bahwa makharijul huruf adalah sesuatu yang benar-benar harus dipelajari, dipahami, dan dipraktekkan dengan benar. Nah, dari ketiga hal ini, makharijul huruf, sifat huruf, dan panjang pendeknya satu bacaan, untuk bagian pertama ini kita akan mengkhususkan untuk membahas tentang makharijul huruf. Ya, sementara untuk sifat-sifat huruf dan panjang pendek, ya, nanti akan ada bagian-bagian khusus, ya, di video-video berikutnya. Nah, baik, kita akan mulai mempelajari tentang makharijul huruf. Ya, makharij itu artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Makharij itu adalah bentuk jamak dari makhraj, ya, tempat keluarnya. Ya, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang ada 28 huruf itu sebenarnya adalah bisa kita simpulkan ada 5, ya, ada 5 tempat keluarnya huruf, yaitu di rongga mulut, rongga tenggorokan, kemudian dari hidung, kemudian juga bisa dari kedua bibir kita, dan juga alat pengucapan kita, yaitu dari lisan atau lidah kita. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ya, kita bisa melihat dan kita sampaikan bahwa mulai dari bagian yang paling dalam, ya, mulai dari bagian yang paling dalam dari rongga mulut kita, yaitu dari tenggorokan bawah, ya, bagian dalam, itu adalah tempat keluarnya huruf H dan Hamzah. H, ya, H yang besar, dan Hamzah itu keluar dari bagian tenggorokan bagian bawah yang paling dalam. H dan A. H dan A, huruf Hamzah dan huruf H. Kemudian agak maju sedikit, agak naik sedikit adalah di bagian tenggorokan bagian tengah. Ya, itu adalah tempat keluarnya 2 huruf, yaitu huruf H dan huruf Ain. H dan Ain, ya, di tenggorokan tengah, ya, yang merupakan makharijul huruf, huruf H dan Ain. H, Ain.
Kemudian maju lagi, ya lebih ke atas lagi, yaitu di bagian luar, ya bisa dikatakan seperti itu adalah tempat keluarnya dua huruf berikutnya, yaitu huruf kha dan ghain. Kha dan ghain, ya, tenggorokan atas, kha dan ghain. Kemudian di pangkal lidah, ya, pangkal lidah dekat anak lidah, katakanlah begitu ya, dengan langit-langit yang lurus di atasnya, ya, bertemunya pangkal lidah kita dengan langit-langit yang lurus di atasnya, itu adalah tempat keluarnya huruf qaf. Huruf qaf. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, agak keluar sedikit, agak maju sedikit, itu adalah merupakan pangkal lidah, ya, yang bertemu dengan langit-langit di atasnya, tapi lebih maju sedikit, ya. Itu adalah tempat keluarnya huruf kaf. Huruf kaf. Ya, jadi ada perbedaan sedikit tentang makharijul huruf qaf dan huruf kaf. Lalu kemudian di lidah bagian tengah, ya, lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya, itu adalah tempat keluarnya 3 huruf. Yaitu yang pertama adalah huruf ya. Ya, lidah bagian tengah dengan langit-langit yang lurus di atasnya. Ya, ini adalah merupakan tempat keluar huruf 3 huruf, yaitu yang pertama adalah huruf ya, kemudian huruf shin. Shin, ya, shin, dan jim. Ya, shin, dan jim. Ya, ini mempunyai tempat keluar huruf yang sama ketiga huruf ini, ya, shin, dan jim. Lalu kemudian kita bergeser ke tepi lidah, ya, bisa tepi lidah bagian kiri, bisa tepi lidah bagian kanan, ya. Ketika itu dipertemukan dengan gigi geraham bagian atas, nah itulah tempat keluarnya huruf dot, huruf dot. Ya, jadi dot ini keluarnya adalah ketika kita mempertemukan salah satu tepi lidah kita, ya, baik itu lidah bagian kiri atau juga boleh dengan lidah bagian kanan bertemu dengan gigi geraham atas. Itulah tempat keluarnya huruf dot. Ya, ini memang satu huruf yang bisa dikatakan huruf paling sulit, ya, untuk dipraktekkan makharijul hurufnya, ya. Tapi dengan satu kebiasaan dan latihan yang berulang-ulang, insya Allah akan menjadi satu kebiasaan, ya. Nah, kemudian kita menginjak kepada lidah bagian depan, ya. Lidah bagian depan sesudah makhraj dot tadi, ya, maka lidah bagian depan ini ketika bertemu dengan gusi bagian atas, ya, itu adalah tempat keluarnya huruf lam. Lam, ya, lidah bagian depan bertemu dengan gusi atas. Lam, ya, itu adalah tempat keluarnya huruf lam. Lalu ujung lidah, ya, dengan gusi atas agak keluar sedikit, ya, dari makhraj lam tadi, ya, jadi agak keluar sedikit dari tempat keluarnya huruf lam, itu adalah tempat keluarnya huruf nun, ya, nun. Jadi ujung lidah, ya, bertemu dengan gusi bagian atas, ya, lebih keluar sedikit dari makhraj lam, ya, dari tempat keluarnya huruf lam, itu adalah tempat keluarnya huruf nun. Nun, ya. Lalu ujung lidah agak ke dalam sedikit, ya, ujung lidah agak ke dalam sedikit, ya, itu adalah tempat keluarnya huruf ro, ya. Jadi huruf ro ini lebih ke dalam sedikit daripada nun, ya, huruf ro, ya, tadi nun agak keluar sedikit,
ya, dari makhraj lam. Kemudian kalau huruf ro ini lebih ke dalam sedikit, ya, daripada huruf nun. Jadi ujung lidah, ya, agak ke dalam sedikit. Itu adalah tempat keluarnya huruf ro. Ya, ujung lidah kita pertemukan dengan gusi bagian atas agak ke dalam sedikit. Ro. Bisa dibedakan. Nun agak ke depan, kalau ro itu agak masuk ke dalam. Ya. Nah, itulah tempat keluarnya huruf ro. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ujung lidah. Ya. Kita pertemukan dengan pangkal dua gigi bagian atas. Ya. Itu adalah tempat keluarnya 3 huruf, yaitu huruf to, dal, dan ta. Ya. To, dal, dan ta. Ya, jadi ujung lidah, kemudian kita pertemukan dengan pangkal 2 gigi atas, ya. To, dal, dan ta. Ya, lalu kita lihat di gambar, ya, agak keluar sedikit, agak maju sedikit, ya, itu ada ujung lidah, ya, dengan rongga yang ada di antara gigi atas dan gigi bawah, ya. Ujung lidah dengan rongga yang ada di antara gigi atas dan gigi bawah itu adalah tempat keluarnya huruf sod, sin, dan zai. Ya, jadi ini tempat keluarnya 3 huruf ini. Sod, sin, dan zai. Ya. Ketika ujung lidah ini, ya, ada di antara rongga gigi atas dan gigi bawah. Lalu lebih keluar lagi, lebih maju lagi adalah di ujung lidah, ya, dengan ujung 2 buah gigi bagian atas, ya. Itu adalah tempat keluarnya 3 huruf, yaitu zo, ya, dal, dan sa. Zo, dal, dan sa. Ya, jadi ada sedikit dari ujung lidah kita yang keluar di antara sela-sela gigi, ya, atas dan gigi bawah. Itu adalah tempat keluarnya 3 huruf ini, yaitu zo, dal, dan sa. Ya. Lalu berikutnya, ya, kita sampai di bagian tengah bibir, ya, bagian tengah bibir bawah dengan ujung 2 buah gigi atas. Ya, bagian tengah bibir bawah, ya, dengan ujung 2 buah gigi atas. Itu adalah tempat keluarnya huruf fa. Ya, fa bisa kita praktekkan, ya, bagian tengah dari bibir bawah, ya, dengan ujung 2 gigi atas, ya, dengan 2 buah gigi bagian atas. Fa, ya. Nah, lalu masih di bagian bibir, ya, artinya lebih maju lagi, yaitu kedua bibir atas dan bawah, ya, secara bersama-sama, ya. Ketika kita pertemukan, itu adalah tempat keluarnya 3 huruf, yaitu huruf ba, huruf mim, dan huruf waw. Ya, jadi kedua bibir atas dan bawah, ya, secara bersama-sama kita pertemukan, maka itu adalah keluarnya huruf ba, mim, dan waw. Cuman di sini ada perbedaan. Ya, dalam pengucapan ba dan mim, pertemuan kedua bibir tersebut harus sampai rapat. Ba, mim. Sementara untuk pengucapan huruf waw, kedua bibir itu tidak bertemu sampai rapat. Artinya masih renggang, ya, ada kerenggangan. Ya, ini adalah pengucapan huruf waw. Lalu yang terakhir adalah pangkal hidung. Ya, pangkal hidung ini adalah tempat keluarnya bunyi gunnah. Ya, suara mendengung. Ya, seperti dalam bacaan Al-Quran itu nun bertasdid, ya, atau mim bertasdid, ini adalah huruf gunnah, ya. Gunnah artinya mendengung, dan itu keluarnya harus dari pangkal hidung.
ya, nun, mim, ya. Jadi ada sumbernya adalah dari pangkal hidung. Jadi ini memang harus dilatih secara berulang-ulang, ya, agar tempat keluarnya huruf ini benar-benar tepat, ya, sesuai dengan kaidah tajwid yang benar, sehingga bacaan Quran kita pun menjadi ibadah, ya. Bacaan Quran kita menjadi satu bacaan yang berpahala, ya. Yang penting adalah bahwa jangan pernah berhenti untuk belajar, ya. Jangan pernah berhenti untuk mempelajari ilmu tajwid, dan jangan pernah berhenti untuk terus berupaya memperbaiki bacaan Quran kita, agar bacaan itu tidak justru melaknat orang yang membacanya. Maka tidak ada jalan lain kecuali dengan terus-menerus berupaya untuk memperbaiki bacaan-bacaan kita. Baik, insya Allah kita akan bertemu dengan materi tajwid berikutnya.